Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kita yang hadir sore hari ini, kita mau memulai acara ibadah kita. Kita angkat pujian Rohmu yang hidup penuhiku.
bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur Engkau sangat baik buat kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Semuanya hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau beracara untuk ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bertata atas pujian kami Tuhan. Engkau yang sendiri yang siap memberkati kami. Engkau sendiri yang siap mencurahkan roh-Mu untuk kami Tuhan, yang siap untuk menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan tolong kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, dan kami mau siapkan hati kami. Kami buka acara ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang baik seperti Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita. Kita satukan roh kita untuk memuji muliakan namanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berkati nama Kami
di tempat ini. Haleluya. kemurahan Tuhan yang boleh berlaku dalam anak kami Mila ya, yang ada di Kalimantan. Tuhan sudah tolong ya. Dimana hari Senin itu waktu lewat di sini ya, saya ngomong sama tante ada Bapak ini ya, ngomong puji Tuhan tante Mila positif. Tante juga berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Terus dilanjutkan dengan doa malam kan.
pulang itu nggak tahu saya ditelepon sama Mila. Mila itu mau nangis, Bapak Ibu Saudara, mau nangis gitu. Ada apa? Saya bilang gitu. Saya dikatakan di cek USG kandungan saya di luar rahim, Bu, bilang gitu. Oh bisa, saya bilang gitu. Iya, katanya dokter harus operasi gitu. Dan nangis dia, sangat sedih dia. Saya bilang, ya berdoa, saya bilang gitu. Ya Bu, saya minta mujizat dari Tuhan, dia ngomong gitu. Mujizat dari Tuhan. Terus saya juga ngomong sama Wawan, gimana Wan, Mila, saya bilang gitu. Iya Bu, dicek di tempat lain, bilang gitu. Dan dicek di Tanjung Selor ya, sebelumnya di Malinau, di tempatnya Wawan itu, tapi perjalanannya juga cukup jauh ke Malinau itu, di tempat batalion ke Malinau itu juga cukup jauh juga. Dan puji Tuhan, hari Selasa saya kan lewat di sini. Mila itu ngomong, Bu, Saman kok enggak perhatian sampai aku, enggak perhatian gimana? Nah, Saman kok enggak ngeretakne aku gitu. Loh. Saya ngomong, aku enggak mentolol anaknya awakmu susah. Saya bilang gitu, aku enggak mentolol anaknya awakmu susah. Aku Wawan kok, aku bilang. Bantu doa, puji Tuhan, dalam hati saya, ya Tuhan Yesus tolong. Hari Selasa di sini, saya kan nggak mungkin kan berpuasa gitu, tidak mungkin. Tubuh saya yang sudah lemah, terus bekerja kan tidak mungkin saya berpuasa. Tetapi hari Rabu itu, saya mempunyai hati untuk niat berpuasa untuk anak kami Mila. Dan sebelumnya saya juga ajak adik-adiknya, baik Dwi, Dani, JJ, ayo kita berdoa bersama untuk Mila. Saya bilang gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan hari Rabu itu saya menyempatkan diri untuk menyangkal diri gitu, untuk anak saya Mila. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari Rabu itu Mila pergi ke Tanjung Selor. Perjalanannya cukup jauh ya, 8 jam dari Malinau ke Tanjung Selor itu. Dan setelah doa hari Rabu itu, Mila ngechat, ya Bu, ada apa? Dalam hati saya juga takut ya, sebagai ibu dengan masalah yang ada. Sebelumnya saya juga ngomong, ya berdoa. Kalau memang jalan Tuhan itu harus operasi, ya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya tambah bilang gini, Wawan kan juga ada BPJS toh, ada, saya bilang gitu. Ya tidak apa-apa, kalau jalan Tuhan memang operasi, ya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, itu hari Rabu dia cek di Tanjung Selor ya. Dan puji Tuhan, waktu dia WA ibu gitu ya, dia ngomong Bu gitu, hati saya deg-degan. Puji Tuhan, ada apa gitu. Puji Tuhan Bu, di dalam
Rahim. Puji Tuhan Bu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, dalam doa saya Bapak Ibu Saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pernah menolong Abraham di mana Sarah usia sudah lanjut. Tuhan tolong Sarah sehingga mendapatkan keturunan. Dalam doa saya begitu Bapak Ibu Saudara. Ini saya Tuhan. Saya juga menyembah Engkau sama dengan yang disembah Abraham. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua karena Tuhan Yesus baik. Dan Mila juga ngomong, puji Tuhan Bu. Kandungannya ada di dalam rahim. Sebelumnya kandungannya di luar rahim, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu semua karena mujizat daripada Tuhan Yesus yang boleh berlaku buat anak kami Mila. Dan Mila ngomong, Bu, saksikan Bu, ini mujizat Tuhan masih nyata. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Om Tante untuk doanya. Dan kami mohon untuk seluruh jemaat yang ada, kami mohon dukungan doanya untuk kedepannya buat anak kami Mila. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat indah ya, yang boleh memberkati kita. Yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mujizatnya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap nyata buat kita anak-anaknya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sedang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku.
Haleluya. 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 Kami bersyukur, ya Roh Kudus, Allah yang selalu menolong kami. Urapan-Mu membuat kami berbeda dengan orang lain. Urapan-Mu membuat hidup kami menjadi hidup yang berarti, berharga di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh-Mu yang membebaskan kami, Roh Kudus yang membuat kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya tiba kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Jaga dan jamah hidup kami, hati kami. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Allah itu tercurah dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus. Tekniknya Bapak. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Kesaksian yang luar biasa. Intinya saya mau sampaikan bahwa mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada sampai saat ini. Dunia berkata, di mana mujizat itu? Anak-anak Tuhan bukan saja berkata kira-kira ada apa enggak, tapi mujizat masih ada. Kita masih mengalami mujizat itu, dan kita bersyukur. Ada gereja-gereja yang punya pemikiran begini, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu berakhir saat Kisah Para Rasul ditulis dan sudah berakhir itu. Tetapi kesaksian lepas kesaksian terjadi. Dari abad ke abad, turun-temurun, mujizat itu nyata. Apakah mujizat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Bisa. Tetapi jangan jadikan mujizat itu menjadi alasan bagi kita untuk kita bertambah iman kita, semakin semangat. Karena dasar iman kita bukan dari mujizat, tapi pembacaan akan firman Tuhan. Amin. Ada banyak mereka-mereka yang menerima mujizat di zaman Yesus, tetapi ternyata mereka-mereka yang mendapatkan mujizat itu bisa saja menyangkal, bahkan menyalibkan Yesus. Jadi bukan itu, bukan mujizat yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, tetapi minimal mujizat itu bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Mujizat Alkitab berkata dalam Markus pasal yang ke-16 itu dikatakan bahwa orang-orang yang diutus oleh Tuhan diberi tanda-tanda dan mujizat, diberi kuasa untuk mengadakan itu semua. Jadi intinya kita harus masih tetap percaya ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Itu sedikit tambahan untuk kesaksian yang ada, mempertegas kita bahwa kalau mungkin kita sudah mentok, tidak bisa buat apa-apa, doa disertai kuasa, ada mujizat, Tuhan pasti tolong. Bagaimana cara pertolongan Tuhan? Ya bisa saja seperti yang disaksikan oleh Bu Supatmini. Bisa saja mungkin tetap operasi, harus operasi, tetapi Tuhan siapkan yang lain. Jadi mujizat macam-macam, saudara. Mujizat bisa saja kesembuhan, mujizat bisa saja Tuhan menjawab apa yang mustahil bagi kita. Bagaimana sikap GPDI dengan mujizat? Pernah mungkin saya sampaikan, GPDI lahir itu karena mujizat, saudara. Berawal dari Azusa Street,
ada kegerakan besar Pantekosta kedua. Terjadi gerakan-gerakan yang luar biasa. Lantas ada misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan saat itu harus ada yang diutus dari sana untuk menjadi misionaris datang ke Indonesia. Setelah ditotal jumlahnya, saya lupa jumlahnya, sekian juta begitu. Dan uang itu dari mana? Kebingungan semua. Keuangan itu terlalu besar untuk menghidupi misionaris yang akan diutus untuk Indonesia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah KKR ada seorang anak Tuhan yang dinyatakan kanker. Didoakan di KKR itu, awalnya tidak terjadi apa-apa. Anak Tuhan ini sudah menyiapkan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh program misionaris ini. Bapak Ibu Saudara tahu, didoakan anak Tuhan ini pulang, pendarahan saudara, pendarahan terus sampai puncak. Dan yang terjadi akhirnya besoknya anak Tuhan ini pergi ke dokter, dan dokter menyatakan bersih total. Uang untuk operasi langsung diberikan kepada hamba Tuhan, dan dari situlah cikal bakal GPDI. Naik kapal Suamaru, pergi melalui Jepang, terus ke Indonesia, ke Bali. Dari Bali lah di tahun 1921 hamba Tuhan ini ke Bali, tetapi karena Bali saat itu mistiknya masih kuat dan hamba Tuhan ini diusir, tapi sudah mulai ada benih di situ, saudara. Akhirnya hamba Tuhan ini pergi ke Surabaya, ke Cepu, dan seterusnya. Itu sejarah GPDI. GPDI lahir dari mujizat. Jadi kalau sampai GPDI takut mujizat atau tidak percaya mujizat, aduh, bukan GPDI lagi, saudara ya. GPDI lahir dari mujizat. Amin. Mbak Niken kayaknya juga ada mujizat. Sebelum punya anak sesak, saudara. Sekarang masih minum. Sudah tidak seperti dulu. Aduh, saya ngeri loh kalau dulu tuh dengar minumnya sehari napasin berapa? Lebih dari 4. Saya setengah aja takut, saudara. Saya dulu pernah kena sesak juga. Itu makanya tidak dapat anak. Terus akhirnya mikir ke Kalimantan. 2. Itu mujizat itu. Mujizat. Tuhan berkati. Saya kan percaya banyak mujizat yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Oke. Jadi nanti jadi kepanjangan, saudara. Saya kalau bicara mujizat, kesaksian mujizat terlalu banyak, saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 6. Ini mic-nya kok jadi semakin pelan. Tes 1 2 sama aja sudah. Tes. Oke.
Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 mulai. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara untuk menyingkat waktu. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan apa, saudara? Bukan mengalami, tetapi mengadakan. Artinya dia membuat orang mendapat mujizat. Artinya Stefanus itu dipakai oleh Tuhan menjadi pembuat mujizat. Oke, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu ayat 11, mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Sampai di sini saja. Stefanus, siapa Stefanus itu? Stefanus bukan di antara 12 murid Yesus, saudara. Stefanus adalah mungkin bagian dari 70 murid Yesus yang ikut tidak seintensif dari 12 murid Yesus, tetapi Stefanus terpilih menjadi 7 orang sebagai 7 orang pembantu hamba Tuhan atau pembantu rasul-rasul untuk melayani meja. Pelayanan meja atau lebih sering disebut dengan pelayanan diakonia. Kenapa disebut meja? Itu bicara pelayanan sosial, memberkati dengan apa yang bisa diberikan, bisa mencukupkan makanan minuman sidang jemaat. Jadi diakonia, itu bicara tentang pelayanan sosial. Ada 7 orang, satu diantaranya adalah bernama Stefanus. Stefanus bukan pengkhotbah, bukan dijadikan sebagai gembala untuk berkhotbah, tetapi ternyata Stefanus bisa. Ada juga siapa namanya Filipus. Dia juga dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah, bahkan membaptis sida-sida dari Ethiopia. Murid-murid Yesus semua dipakai oleh Tuhan dengan urapan Roh Kudus untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Orang-orang Yahudi, ya murid-murid Yesus ini juga, saya mau katakan murid-murid Yesus ini juga orang-orang Yahudi, saudara. Tetapi orang-orang Yahudi yang saat itu melihat ada fenomena baru dalam ajaran Yahudi. Mereka senang berdebat dengan murid-murid Yesus, termasuk dengan Stefanus. Itu dari beberapa negara, saudara. Itu intinya begini, ya seperti sekarang ini kan banyak orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, tinggal di Brunei, ya ada yang kerja, ada yang ya seperti itu. Istilahnya itulah orang-orang diaspora, saudara. Orang-orang yang keluar negeri, entah imigran atau apa, udah pokoknya seperti itu. Tapi suatu saat mereka akan pulang kembali lagi ke negaranya. Terkadang mereka
sudah mempunyai bahasa sendiri. Tetapi bahasa ibu itu tetap mereka tahu. Ada orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Malaysia. Apakah bisa bahasa Indonesia? Ya bisa, karena memang orang Indonesia. Di sini ada disebut orang-orang, tetapi tampillah beberapa dari jemaat yang dimaksud ini jemaat Yahudi ini yang biasa beribadah di sinagog begitu saudara. Adalah orang-orang yang satu dari Kirene. Kalau kita dengar kata Kirene, yang kita ingat siapa saudara? Seorang yang pernah membantu Yesus mengangkat salib Yesus. Dipaksa untuk mengangkat salib Yesus. Siapa namanya? Simon dari Kirene. Kirene adalah sebuah kota yang juga bukan sebuah negara, bukan bangsa Israel sebenarnya. Sudah beda negara. Kirene, dan dari Alexandria itu juga beda. Dan dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Ada juga disebut sebagai jemaat orang Libertini. Apa itu Libertini? Liberty itu bebas. Artinya mereka adalah keturunan dari orang-orang Yahudi yang diperbudak dan sudah dibebaskan. Entah mereka yang dibebaskan atau orang tua mereka yang dibebaskan, anak-anaknya menjadi orang-orang bebas. Karena memang banyak orang Yahudi saat itu hidup dalam pembuangan seperti itu, saudara. Ya, disebut sebagai orang Libertini. Orang-orang Yahudi suka menyelidik firman Tuhan. Nah, saat melihat Stefanus, oh dia ngerti firman. Sedangkan saya pun juga ngerti firman loh, tetapi kok beda? Kok dia bicara tentang kehidupan setelah kematian? Dia kok bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita? Apa itu? Ada mujizat, ada tanda-tanda. Mulai berdebat. Bangsa Yahudi masih menunggu siapa yang disebut dengan Mesias, penyelamat bangsa. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di situ murid-murid Yesus masih menunggu janji Tuhan. Atau kita coba baca ya, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat yang ke-6, sebelum Yesus terangkat ke surga, pertanyaan mereka apa? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, apa? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jangankan orang lain, murid-murid Yesus sendiri menanti itu, saudara. Murid-murid Yesus sendiri juga masih menganggap bahwa kalau Yesus mengadakan pergerakan dan akhirnya Yesus jadi raja, berarti aku jadi menteri pertanian. Mungkin Petrus berkata, aku menanti jadi menteri perikanan, menteri kelautan, menteri ini dan menteri itu. Anggapan mereka masih seperti itu, saudara. Padahal kehadiran Yesus bicara tentang hal-hal yang rohani. Perhatikan di awal-awal pelayanan Yesus, Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan Yesus
selalu bicara kerajaan Allah, bicara tentang surga. Tapi murid-murid Yesus masih belum dong. Kenapa belum dong? Belum dipenuhi Roh Kudus. Apalagi itu ada murid Yesus namanya, siapa namanya? Simon, orang Selot. Waduh, itu orang partai itu saudara. Selot itu orang politik itu, garis keras. Ada yang mengabarkan bahwa Yudas itu juga orang-orang garis keras itu, makanya kecewa karena Yesus sudah jadi raja. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kembali lagi kepada Kisah Rasul pasal 6. Kalau saya senang dengan sejarah-sejarah begitu untuk menyampaikan itu, saudara. Itu sebenarnya bagus sekali. Kadang terus akhirnya nanti ngelantur, tapi ngelanturnya tetap Alkitabiah, saudara. Oke. Stefanus didebat oleh banyak orang, oleh orang-orang Yahudi yang sangat kenal dengan pelajaran atau sangat tahu tentang Alkitab Perjanjian Lama, Septuaginta. Tetapi orang-orang itu kalah. Yang akhirnya karena kalah dampaknya apa? Nah, ini yang tidak bagus. Dan jangan sampai hal ini, sifat-sifat ini terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan GPDI Makedonia. Tapi di belakangan ini yang terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Di dalam pemerintahan, kalau sudah kalah alasannya ya untuk mengimbangi pemerintah. Jadi padahal memang tujuannya memang tidak baik. Yang tadinya jadi pendukung sekarang jadi tukang pengolok-olok. Semua kebijakan pemerintah selalu diolok-olok. Nanti kalau dibilang, waduh, kalau mulai diselidiki atau mulai dipanggil sama polisi, aduh kriminalisasi. Padahal mereka kalau ngomong mulutnya bau sekali, kata-katanya maki-makian lebih gila lagi. Tapi baru dipanggil posisi, oh, aku dikriminalisasi. Ya. Ini orang-orang Yahudi dari Kirene, dari Alexandria, dari Libertini, dari mana lagi tadi? Kilikia. Begitu kalah debat dengan Stefanus, apa tuduhannya? Stefanus menghujat Tuhan. Termasuk apologet Kristen di YouTube. Kalah debat mulai ngadakan grup sini, grup sana, terus ngelek-ngelek sesama apologet Kristen. Mulai gabung dengan sini, ayo kita gabung dengan Katolik, ayo kita gabung dengan ini. Sampai saya malas melihat apologet sekarang. Fokusnya yang dulu katanya pelayanan, sekarang tep-tep layar gitu. Lebih ke hal-hal yang cuan begitu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan
cari duit di TikTok, saudara, joget-joget, dapat duit, saudara. Ternyata sampai-sampai ada hamba Tuhan yang dikatai sama netizen itu dengan sebutan apa namanya, pengemis TikTok. Ngeri, saudara. Menjual nama Yesus lewat TikTok yang ada. Sudah bukan murni lagi pelayanan. Kadang dengan kata-kata yang ngeri, saudara. Ada lagi itu, tapi sudah dipecat dari GPDI. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Yona paling marah itunya. Atau sahibnya Yona ya? Dari Trenggalek. Khotbah di sungai. Terus apa? Jasnya dikini-kinikan. Katanya penggemarnya banyak. Apa ya? Sudah keluar jalur. Berulang kali saya harus menasehati hamba Tuhan itu. Beberapa kali datang ke sini, saudara. Kenapa datang ke sini? Ya karena saya pimpinan wilayahnya. Seperti itu, saudara. Pelayanan sudah tidak murni lagi pelayanan. Orang-orang libertini, orang-orang Yahudi dari beberapa negara berdebat dengan Stefanus. Akhirnya kalah debat, Stefanus dilaporkan, saudara. Dilaporkan ke Mahkamah Agama, diadili sampai akhirnya siapa yang membunuh Stefanus? Di bawah pimpinan seorang yang bernama Saulus. Tapi doa Stefanus membuat Saulus menjadi Paulus, si rasul hebat itu. Inti dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya mau sampaikan. Ayo kita dewasa di dalam Tuhan. Dalam menghadapi keperbedaan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dewasa. Dan tahu ini mana ya yang sebenarnya yang benar. Saya mau katakan, kalau memang itu kebenaran, kebenaran itu berbuahkan damai sejahtera. Ada ayatnya di dalam Perjanjian Lama, tentu tak mungkin masih ingat. Akibat dari kebenaran, atau mungkin bisa dicarikan itu di Alkitab. Akibat dari kebenaran, kalau tidak salah Yesaya, damai sejahtera. Ada apa nih? Yesaya 32 ayat 17. Jadi omongan saya tidak salah ya, selalu ada ya. Yesaya, tolong bacakan banyak. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi sesuatu yang benar pasti mendatangkan damai sejahtera. Oh, kok ada yang sampai maki-maki? Ya karena yang maki-maki itu tidak hidup dalam kebenaran. Maunya hidup dalam kebenarannya sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan. Dampak dari kebenaran yang benar-benar benar itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa lagi tadi? Akibat kebenaran ialah ketenangan dan Tenang dan ketentraman. ketentraman.
Stefanus tentram, tenang. Walaupun dilaporkan, walaupun difitnah, fitnahnya itu kejam, saudara. Fitnah dari orang-orang Yahudi saat itu membuat Stefanus harus dirajam batu. Tetapi dengan begitu tenang, orang benar ini, Stefanus, menghadapi rajaman batu, bisa berdoa. Doanya luar biasa Stefanus itu. Ya Bapa, cepat kena batu. Ampunilah mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang kena di kepala, di jantung mungkin, di dada, tulang bisa patah saat itu. Tapi bukti ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera yang dialami oleh Stefanus, sakit yang begitu luar biasa yang mengakibatkan kematian, berbuahkan damai sejahtera. Doa yang tulus yang berdampak, akhirnya ada buah di dalamnya. Saulus bertobat. Tuhan memberkati kita. Biarlah kehidupan kita rindu senantiasa dipakai oleh Tuhan. Hidup dalam urapan Roh Kudus, engkau akan alami ketenangan, engkau alami ketentraman. Hidupmu akan semakin merasakan kebaikan Tuhan itu terus nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Kami doa semua bagi berdiri. Kita bunyikan sebuah pujian. Yesus kau kebenaran yang Yesus kau kebenaran yang memberikan
dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun dia harus mengalami aniaya dan mati karena Tuhan. Biarlah itu menjadi satu teladan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini. Agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh kuat, kami boleh terima mujizat, dan kami boleh membuat mujizat. Karena kuasa Tuhan penuhi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu kebenaran-Mu tinggal di hati kami. Kebenaran-Mu mengingatkan untuk kami terus merindukan. Roh Kudus penuhi kehidupan kami. Kami boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kuasa firman biarlah terus bekerja di hidup kami, di hati kami, agar kehidupan kami berjalan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang datang pada malam hari ini, berkat-Mu tercurah buat kami, kasih-Mu menyelimpah menjadi bagian hidup kami semua. Baik Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, semua tidak ada yang terkecuali. Kami menikmati Tuhan, kami menikmati kasih kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat kasih setia-Mu menjadi bagian kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau menyertai perjalanan anak-anak-Mu pulang ke rumah mereka. Perjalanan baik jalan kaki, naik sepeda motor, jauh ataupun dekat. Penyertaan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Sepanjang malam ini kami dapat beristirahat, kami dalam lindungan Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, sebagaimana saat ini yang kami alami. Ini doa sembahyang kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami di malam hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.